Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Syekh Ali Jum'ah, salah satu ulama dan imam para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman ini, mengatakan nasab Sadah Ba'alawi adalah thabit bil ijma', nasab yang telah kokoh, kukuh, tetap secara ijma', kesepakatan semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan memang tidak ada satupun kitab ulama Ahlussunnah Jamaah yang menafikan Sadah Ba'alawi. Itu sudah jadi bukti besar. Memang nasab Sadah Ba'alawi itu sudah ditetapkan secara ijma' ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Jadi memang sumber dari ilmu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sibtul Jailani, salah satu keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengatakan di salah satu kitabnya, Ittalaqil ilmi musyahafahatan huwal aslu alladhi yambaghi an yarkana ilaihi tullab. Karena memang bertalaqi, menerima ilmu musyafahatan secara langsung dari mulut ke mulut, dari jalur ke guru, mendengar ilmu dari guru, gurunya mendengar ilmu dari guru, musyafahah dari lidah ke lidah, dengan jalur syaratnya adalah jalur orang soleh, para ulama. Ini adalah sumber asli di dalam ilmiah Islamiyah, di dalam keilmuan Islam. Jadi sumber asli keilmuan Islam itu musyafahah min afwahil ulama, dari mulut-mulutnya para ulama yang nyambung terus ke atas. Tidak harus dicatat, karena dari zaman sahabat pun, sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, sahabat-sahabat yang besar, mereka semua juga nggak ada yang ngarang, banyak yang nggak ada. Ibnu Abbas itu ahli tafsir, tapi mana tafsir Ibnu Abbas, karangan Ibnu Abbas, karangan kitab Ibnu Abbas? Ya nggak ada. Jadi memang patokan asli keislaman, ilmiah secara Islam, itu bukan kitab atau manuskrip. Itu cuma data tambahan aja, tapi bukan yang asli. Sumber asli keilmuan Islam itu apa? Adalah musyafahah, mendengar ilmu dari guru, guru dari gurunya, dengan jalur orang soleh, jalur ulama yang soleh, apalagi ulama yang wali. Inilah sumber utama ilmu secara ilmiah Islamiyah. Dan inilah an yarkana ilahi tulab, para pencari ilmu agama itu harus mempercayakan dan bersandar dengan metode ini, sanad, ngambil ilmu dari guru ke guru, bukan dari manuskrip ke manuskrip. Itu cuma data tambahan aja, tidak jadi sumber utama, tidak jadi sumber yang asli. Jadi yang asli adalah dari guru ke guru. Kemudian diteruskan oleh beliau, Sibtul Jailani, wala ya'dilu anhu ilal iqtisar alal mutola'ah fi kitab. Jadi jangan sampai para pencari ilmu, para santri, para ulama lebih-lebih ilmiah secara Islam, ilmiah secara teori Islam, itu jangan sampai dipindah dari sumber asli ini tadi. Akhirnya cuman menjadi budak kitab, budak manuskrip. Dia cuman dari mengandalkan satu sumber tulisan atau manuskrip, dipahami sendiri. Akhirnya salah faham. Itu ada di kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ada riwayat Al-Habbatus Sauda Dawaun min kulli da'. Jintan hitam itu adalah obat dari segala penyakit. Ada orang baca kitab tok, nggak pakai sanad dari guru ke guru. Pas yang dibaca kitabnya itu titiknya kebanyakan, habbah titiknya 2, jadinya hayyah. Kalau hayyah itu maknanya adalah ular. Jadi dibaca sama dia tanpa guru, ini baca hadis al-hayyatus sauda, ular hitam.
obat dari segala penyakit. Akhirnya dia cari ular hitam, karena dia sakit, untuk obat diminum, dimakan itu ular, ya malah mati kena racunnya. Inilah gambaran orang kalau bicara ilmiah pakai manuskrip, pakai kitab sendiri tanpa bimbingan guru. Bicara ilmu nasab, bicara dengan pemahaman sendiri dari kitab-kitab sendiri, memahami isi-isi kitab sendiri tanpa bimbingan guru yang ahli nasab. Akhirnya kayak Hayatus Sauda itu, ular hitam itu, akhirnya mati makan ular itu. Begitu juga ini begal-begal nasab ini, akhirnya merasa sok ilmiah, ternyata sesungguhnya memalukan. Kita yang asli orang Indonesia jadi ikut malu. Ada orang yang model seperti ini, sampai dijawab oleh Mufti Mesir, dijawab oleh yang terbaru ahli nasab Ibrahim bin Mansur itu, yang kitabnya dipakai rujukan oleh si begal nasab. Mereka angkat suara semua, mengatakan jahilun murakkabun, bodoh yang bertumpuk-tumpuk, bodoh yang kuadrat, bodoh yang berlapis-lapis. Sudah, ini sangat memalukan dalam kancah ilmiah Islamiyah. Kenapa ini semua? Karena kesalahan fatalnya sebetulnya sederhana, sebab dia memahami ilmu tanpa guru, yang mana bimbingan guru, mendengar ilmu dari guru mulut ke mulut, dari mulutnya para ulama yang benar-benar ahli di bidangnya. Inilah sumber asli dalam ilmiah Islamiyah, ilmu keislaman. Jadi kalau ngaku ilmiah secara Islamiyah, ya ini sanad itu dari guru ke guru. Adapun kitab manuskrip itu cuma data bantuan saja, data pelengkap saja, tidak boleh dijadikan sandaran utama. Sandaran utama adalah al-aslu wal aslul alladhi yanbaghi ilaihi talab tadi itu, yaitu apa? Bersandar kepada guru, musyafahah, mendengar ilmu langsung dari mulut guru-guru yang mulia, para ulama yang mulia. Begitu. Jadi malu-maluin para begal nasab ini, malu-maluin di kancah keulamaan dan keilmiahan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Semoga mereka sadar.